Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Rosalia Salko, mahasiswi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Padakukang Makassar. Stikes Padakukang Makassar memiliki 5 jurusan unggul. Yang pertama, S1 Keperawatan, yang kedua, S1 Administrasi Rumah Sakit, yang ketiga, D3 Keperawatan, yang keempat, Profesi Nurse, yang kelima, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan terkait aplikasi SIM RS Panakukang untuk mata kuliah aplikasi perangkat lunak dan Fashion Case. Oke baik, perkenalkan nama saya Duta Sultan Al-Azwan dengan NIM 2503025. Di sini saya akan menjelaskan tentang kunjungan pasien. Laporan yang pertama yaitu adalah kunjungan pasien. Kunjungan pasien merupakan data mengenai jumlah pasien yang datang ke klinik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada menu ini, laporan dapat ditampilkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu, data juga dapat dilihat berdasarkan periode harian, mingguan, maupun bulanan. Isi laporan biasanya meliputi tanggal kunjungan, jumlah pasien, identitas pasien, serta total kunjungan dalam periode tertentu. Baik, jadi contoh kita memilih jenis kelamin laki-laki. Dan juga untuk periode mulai harinya kita pilih tanggal 20 dan juga periode selesainya kita pilih tanggal 21. Jadi dalam satu hari itu kita akan melihat berapa kunjungan pasien. Lalu kita tekan filter dan akan langsung muncul di situ data pasien yang berkunjung dalam satu hari itu. Seperti contoh di sini yaitu Fajar Aulia, jenis kelamin laki-laki, Poliklinik Gigi, dan juga Dr. Reski Dongke. Statusnya selesai. Kita ambil contoh lagi, kita ambil jenis kelamin perempuan dan coba kita ganti untuk yang bulanan. Misal kita ambil untuk bulan Juni tanggal 17, dan juga periode selesainya kita ambil tanggal bulan Juli tanggal 17 dan kita filter. Lalu kita akan melihat dan ini akan terlihat data-data pasiennya yang perempuan dan juga sesuai periode mulai dan juga periode selesainya berdasarkan polinya masing-masing. Adapun juga di sini statusnya ada yang masih menunggu, ada juga yang sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Rival dengan NIM 2503040. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan isi laporan 10 besar penyakit. Laporan ini merupakan fitur yang menampilkan 10 jenis penyakit yang paling sering didiagnosis di klinik dalam periode tertentu, misalnya per hari, per minggu, atau per bulan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui penyakit yang paling banyak dialami oleh pasien, sehingga pihak klinik dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Isi laporan biasanya meliputi nama penyakit, kode diagnosa apabila menggunakan standar ICD, jumlah kasus untuk setiap penyakit, serta urutan penyakit dari yang paling sering hingga yang paling sedikit ditemukan. Nah, pada kesempatan ini kita masuk dan membuka laporan. Nah, di sini ada 10 besar penyakit, yaitu yang pertama, penyakit akut otopik konjungtivitis dengan jumlah kasus 23. Nah, dengan kode H10.1. Nah, yang kedua, otitis media akut, jumlah kasus 16, H66.9.
Nah, yang ketiga, tinnitus dengan jumlah kasus 13, H93.1. Nah, yang keempat, otitis eksterna dengan jumlah kasus 11, H60.9. Nah, yang kelima, otitis media akut dengan jumlah kasus 11, H66.0. Nah, yang keenam, malnutrisi berat dengan jumlah kasus 11 dengan kode E40. Nah, yang ketujuh, frozen shoulder dengan jumlah kasus 11, M75.0. Nah, yang kedelapan, low back pain dengan jumlah kasus 11, M54.5. Nah, yang kesembilan, pulpitis dengan jumlah kasus 10, K04.0. Nah, yang terakhir, yang ke-10, hiperemesis gravidarum dengan gangguan metabolik dengan jumlah kasus 10, 021.1. Nah, itulah dia 10 data besar penyakit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunisa, NIM 2503012. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan diagnosa dan tindakan. Diagnosa merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap kondisi pasien, sedangkan tindakan adalah pelayanan medis yang diberikan seperti pemeriksaan, pemberian terapi, atau tindakan medis lainnya. Isi laporan ini biasanya berupa tanggal pelayanan, nama diagnosa, tindakan yang dilakukan, jumlah tindakan, serta rekap berdasarkan hari, minggu, atau bulan. Laporan ini membantu pihak klinik mengevaluasi pelayanan yang paling sering dilakukan serta mengetahui jenis penanganan yang paling banyak diberikan kepada pasien. Langsung klik buka laporan. Selanjutnya akan muncul seperti ini. 10 diagnosa terbanyak dan 10 tindakan terbanyak. Di sini ada diagnosa terbanyak. Yang pertama yaitu akut atopic conjunctivitis, totalnya 23, kodenya H10.1. Otitis media akut, total 16, kodenya H66.9. Ketiga, tinnitus, totalnya 13, kodenya H93.1. Keempat, otitis eksterna, totalnya 11, kodenya H60.9. Kelima, otitis media akut, totalnya 11, kodenya H66.9. Keenam, malnutrisi berat, totalnya 11, kodenya E40. Ketujuh, frozen shoulder, totalnya 11, kodenya M75.0. 8. Low back pain, totalnya 11, kodenya M54.5. 9. Pulpitis, totalnya 10, kodenya K04.0. Dan ke-10, hiperemesis gravidarum dengan gangguan metabolik, totalnya 10, kodenya O21.1. Selanjutnya 10 tindakan terbanyak. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik umum, totalnya 78, kodenya 89.7. Kedua, terapi latihan, totalnya 44, kodenya 93.11. Ketiga, comprehensive eye examination, totalnya 19, kodenya 93.2. Keempat, otoskopi, totalnya 16, kodenya 94.41. Kelima, extension or deepening of buccolabial or lingual sulcus, totalnya 16, tindakannya 24.91. Keenam, ekstraksi mata, totalnya 13, kodenya 13.19. Ketujuh, USG skrotum, totalnya 13,
kodenya 88.76. Kedelapan, injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance. Totalnya 13, kodenya 99.29. Ke-9, konseling nutrisi. Totalnya 12, kodenya 93.83. Yang terakhir 10, pemeriksaan darah lengkap. Totalnya 12, kode tindakannya 90.95. Itulah 10 diagnosa dan 10 tindakan terbanyak. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya adalah Zalia Rijal dengan NIM 25030004. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penggunaan obat, yang dimana laporan ini menampilkan data-data obat-obatan yang paling sering diberikan kepada pasien. Isi laporannya itu meliputi nama obat, kode obat, dan total jumlah penggunaannya. Informasi ini membantu apotek untuk mengontrol persediaan obat agar tidak terjadi kekurangan stok. Nah, ini tuh ada 10 nama obat yang paling sering digunakan yang diinput di Simpres Stikes Panakukang. Yang pertama itu vitamin B kompleks atau yang biasa disebut neurotropik. Total penggunaan itu 381. Ada paracetamol 500 mg. Itu total penggunaannya sebanyak 209. Dexamethasone sebanyak 194. Ciprofloxacin 500 mg. Instoleguler 120, paracetamol 100, amoxicillin 97, dan yang terakhir itu metronidazole 88. Itu tadi laporan penggunaan obat terbanyak yang ada di Simpres Stikes Panakukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar dengan NIM 2503033. Hari ini saya akan menjelaskan tentang poliklinik. Poliklinik adalah unit pelayanan berdasarkan jenis pemeriksaan, misalnya poli umum, poli gigi, atau poli lainnya. Ini adalah 10 kunjungan poliklinik di SIMRS Stikes Panakukang. Yang pertama, THT dengan total kunjungan 128. Kedua, poligizi dengan total kunjungan 112. Ketiga, polikopin dengan total kunjungan 102. Keempat, polianak dengan total kunjungan 66. Kelima, poligigi dengan total kunjungan 64. Keenam, polijiwa dengan total kunjungan 57. Ketujuh, polimata dengan total kunjungan 56. Kedelapan, polisaraf dengan total kunjungan 56. Kesembilan, polimata dengan total kunjungan 55. Ke-10, kulit kelamin dengan total kunjungan 55 pasien. Isi laporan ini menunjukkan jumlah pasien yang berkunjung ke setiap poliklinik dalam periode tertentu. Dari laporan tersebut, pihak klinik dapat mengetahui poli mana yang paling banyak melayani pasien. Sekian, terima kasih. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa menu laporan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem informasi klinik. Setiap laporan memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari mengetahui jumlah kunjungan pasien, penyakit yang paling sering terjadi, diagnosa dan tindakan yang dilakukan, penggunaan obat, hingga jumlah kunjungan di setiap poliklinik. Semua informasi tersebut membantu pihak klinik melakukan evaluasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.